Topik tentang cinta itu topik yang selalu hangat diminati banyak orang. Bahkan lagu tentang cinta nggak pernah habis. Hampir semua lagu-lagu pop itu temanya tentang cinta. Ini kalau ini generasi saya itu sih. Ada lagu mengatakan bahwa jatuh cinta itu sejuta rasanya. Nah kalau anak sekarang bukan sejuta rasanya, nggak ada rasanya, juga tetap katanya mencintai. Cinta itu buta, cinta itu monyet. Nggak habis-habisnya tuh, cinta itu monyet, cinta monyet. Ada banyak istilah yang terkait dengan cinta. Nah, ada satu kitab di Alkitab itu yang mengajarkan kita tentang natur cinta yang sesungguhnya. Cinta yang murni, cinta yang Tuhan inginkan itu sungguh-sungguh menjadi satu relasi antar manusia, terutama pasangan hidup, tetapi bisa diterapkan juga antar sesama, bahkan menjadi sebuah gambaran kerinduan Tuhan tentang keintiman. Itu kitab Kidung Agung. Kalau kita baca secara lengkap, memang itu merupakan ungkapan-ungkapan cinta, keintiman cinta yang diungkapkan Raja Salomo dengan pasangannya. Tetapi kalau kita mencermati semuanya, akhirnya kita dapat kesimpulan, Salomo oleh ilham Roh Kudus ingin mengajarkan, ini cinta sejati. Keintiman seperti ini yang Tuhan inginkan, dialami orang yang menikah, dialami umat Tuhan dengan Allah yang mencintai mereka. Kita akan fokus di bagian belakang ya, di pasal yang ke-8. Di pasal 8 ayat 4 sampai 7, kita akan melihat perikop ini merupakan klimaks dari Kidung Agung. Jika di perikop atau pasal-pasal sebelumnya, itu Kidung Agung menceritakan tentang ungkapan cinta laki-laki dan perempuan. Maka bagian ini menjadi sebuah penegasan yang merupakan kebenaran dari kualitas dan natur cinta itu seperti apa. Ini merupakan ayat emasnya kalau kita berkata. Itu ayat kuncinya dari kebenaran tentang cinta yang banyak dibahas dari awal sampai akhir. Kita akan baca ayat yang ke-6 dulu. Kidung Agung pasal 8, ayat yang ke-6 dulu kita baca. Sama-sama ya. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Saudara-saudara, perhatikan itu ada satu kata yang menarik dan ini banyak dikutip. Cinta itu kuat seperti maut. Cinta itu kuat. Ada kekuatan yang luar biasa dari yang namanya cinta. Kekuatan seperti apa yang bisa kita pahami tentang cinta? Yang pertama, cinta itu memiliki dua elemen penting ini. Kalau kita baca perikopnya ya, cinta itu memiliki dua elemen. Elemen itu bagian-bagian kecil yang itu merupakan bagian utuhnya. Kalau bicara tentang cinta, berarti ada elemen-elemen yang kalau itu menyatu, itulah keutuhan cinta. Kalau tidak ada satu elemen di dalamnya, berarti itu baru separuh cinta. Dalam cinta itu ada bagian-bagian. Sebab orang berpikir selama ini kalau bicara cinta kan hanya soal perasaan. Tetapi Kidung Agung mengajarkan kepada kita bahwa elemen cinta itu bukan sekedar perasaan, sekedar nafsu. Di mana kalau orang bercinta berarti bermesraan. Kalau bermesraan berarti akan sangat terkait dengan hal-hal yang sifatnya seksual. Seksualitas dieksploitasi sedemikian rupa. Lalu mengatakan yang penting saling mencintai, suka sama suka. Cinta yang dimaksud oleh Tuhan, cinta yang dimaksud oleh Kidung Agung ini ada dua elemen penting, ada dua bagian penting. Kita baca ayat yang ke-5. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya?
Di bawah pohon apel, kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung ingatan atau pikiran manis. Pikiran yang dikuasai oleh kenangan-kenangan yang menyenangkan. Cinta itu berbicara tentang ingatan yang manis tentang orang yang dicintai. Memorinya sangat dipengaruhi. Kalau orang mencintai, di memorinya itu ada kenangan-kenangan yang baik. Makanya karena cinta, aku ingat tuh, aku bangunkan kamu di bawah pohon apel. Kamu tertidur di situ. Aku ingat loh, ibumu mengandung dan melahirkan kamu di situ. Apa yang terjadi dalam hidup orang yang dikasihi, pribadinya, peristiwanya, keadaannya, keluarganya, dia ingat. Kalau dia ingat, dia kenang. Bukan sebagai kenangan yang menyakitkan, kenangan yang buruk, tetapi kenangan yang baik, kenangan yang manis. Bagian ini berarti cinta itu terkait dengan apa yang ada di memorimu. Apa yang sering engkau pikirkan. Kalau engkau mencintai seseorang, maka pikiranmu akan dipenuhi kenangan tentang dia. Ingat dia. Makanya ada lagu pop kalau itu. Mau makan, ingat kamu. Mau tidur, ingat kamu. Mau bayar hutang, ingat kamu. Jadi selalu mengingat. Karena memorinya sangat dipengaruhi orang yang dicintainya. Itu namanya mencintai. Makanya kalau orang sedang jatuh cinta, tidak bisa disembunyikan. Matanya berbinar-binar. Lalu senyum-senyum sendiri. Buka lagi handphone. Baca, itu udah bisa ratusan kali dibaca WA-nya. Senyum-senyum sendiri. Selalu ingat itu. Bahkan mau kemana, ingat dia. Dia ikut enggak? Itu namanya cinta, mempengaruhi memori. Nah, kalau ini diterapkan dalam kehidupan iman kita juga begitu. Sejauh mana engkau mencintai Tuhan, sejauh mana pikiranmu mengingat-ingat tentang dia. Kenapa Alkitab ajarkan, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Itu sedang menggairahkan cinta kita kepada Tuhan. Semakin kita itu merenungkan, mengingat-ingat betapa luar biasanya Tuhan yang mengasihi aku. Betapa luar biasanya Tuhan berbuat baik, memberkati aku, menolong aku. Hati kita semakin jatuh cinta kepada Tuhan, semakin mencintai Tuhan. Tetapi semakin kita nggak terlalu mengingat, kita kerja, dapat bonus, dapat hasil bagus. Ini karena kebetulan, karena aku kerja keras, karena aku ketemu orang yang baik hati kepadaku. Ketika melepaskan peranan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam hal-hal baik dalam hidup kita, cinta kita nggak tumbuh dengan Tuhan. Tetapi semakin kita mengingat-ingat, merenungkan Tuhan, perbuatannya, perkataannya, janji-janjinya, hati kita semakin bergairah untuk mencintai Tuhan. Demikian juga pasangan suami istri. Pasangan suami istri akan semakin bergairah saling mencintai sama lain. Itu nanti akan terlihat ketika salah satunya atau ketika keduanya tidak bersama-sama. Karena bekerja, karena pelayanan, karena urusan apa saja. Kalau lagi bersama-sama kan nggak perlu diingat, orang dilihat. Kadang-kadang ketika lagi bersama merasa, aku sangat mencintai. Tunggu kalau kamu berpisah. Masih ingat nggak dengan istrimu? Masih ingat nggak dengan suamimu? Apakah yang ada dalam pikiranmu? Kira-kira dia makan nggak ya? Dia kira-kira dapat tempat yang bagus nggak ya untuk menginap? Dia makanannya sehat nggak? Jangan-jangan dia makan yang buat dia sakit. Ada pikiran yang terus diingat-ingat. Orang yang mencintai pasangannya, di memorinya kuat kehadiran pasangannya. Karena kuat kehadiran pasangannya di memorinya, maka godaan untuk selingkuh, godaan untuk lakukan sesuatu yang sifatnya mengkhianati pasangannya, itu akan bisa direm. Karena pikirannya dipenuhi dengan kehadiran pasangannya. Bukan karena takut, tetapi karena mencintai. Ujian kesetiaan itu bukan kalau kemana-mana bareng, tetapi ujiannya kalau lagi nggak bersama-sama. Kalau lagi nggak bersama-sama, setia atau tidak. Karena soal cinta, kesetiaan cinta, bukan karena nggak ada godaan, nggak ada cobaan. Ujiannya itu justru pertama dalam pikiran. Pikiranmu masih ingat dengan pasanganmu enggak? Demikian juga orang tua dan anak. Apakah engkau masih mencintai sungguh-sungguh anakmu?
ketika anakmu tidak bersama lagi, atau pergi, misalnya lagi retreat, atau lagi rekreasi dengan teman-teman sekolah, orang tua yang mencintai anaknya, pikirannya itu masih mikirkan, tuh anakku gimana ya? Apalagi kalau anaknya ada pantangan soal makanan, ada pantangan hal tertentu karena alergi atau bisa sakit. Orang tua itu pasti teringat tuh. Tapi sayangnya yang banyak cemas seperti ini, ibu-ibu kebanyakan. Bapak-bapak itu kadang-kadang nggak mengingat, tetapi bilang sangat mencintai anakku. Mestinya mengingat, caranya aja yang berbeda. Harus proporsional, memang wanita sangat kuat secara perasaan ketika dia mengingat anaknya yang ada kadang-kadang mencemaskan sesuatu yang tidak perlu. Tetapi ingatan itu tanda dia mencintai anaknya. Seorang bapak bisa mengingat tapi nggak terlalu cemas tuh biasanya. Karena seorang bapak itu justru senang kalau anaknya eksplorasi, mencoba sesuatu. Seorang bapak senang tuh. Tetapi seorang ibu, wah kasihan nanti kalau begini gimana kan. Itu ekspresi yang muncul di jiwanya. Tetapi intinya, kalau kita mencintai seseorang, di memori kita selalu hadir dia. Kalau kita mencintai Tuhan, di memori kita selalu ada Tuhan. Kalau kita mencintai sahabat, mencintai apapun, di pikiran kita itu selalu berpikir bagaimana supaya orang yang saya cintai itu dalam keadaan baik-baik saja. Pengen tahu keadaannya. Saudara mencintai seseorang, mungkin sesama saudara seiman. Saya yakin dalam doa saudara, saudara pasti akan doakan nama itu. Karena apa? Saudara ingat dan saudara mencintai dia, mengasihi dia, saudara doakan. Tetapi kalau kita sudah nggak pernah mengingat lagi, mungkin memang cinta kita sudah mulai redup terhadap orang itu. Yang kedua, elemen yang kedua, cinta itu berbicara tentang yang namanya kepemilikan. Coba kita perhatikan lagi yang ayat 6 tadi ya, 6a. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut. Saudara, meterai itu, ini terjemahan Indonesia menunjuk meterai. Maksudnya benda tertentu. Kalau di zaman dulu bisa bentuk dikalungkan, bisa bentuk cincin. Kalau di sini dikatakan, taruh aku seperti meterai pada hatimu, meterai pada lenganmu. Ada di lengannya, itu bicara tentang kepemilikan. Maksud dasarnya saja ya, langsung saya kasih tahu. Kata meterai di sini menunjuk bahwa si wanita ini yang sedang berbicara, sepertinya sedang berkata beginilah, jadikan aku milikmu, jadikan aku seseorang yang berharga di hatimu, taruh aku di hatimu, dan kemanapun engkau pergi, bawa aku, ingat aku. Cinta itu ada dorongan kuat di hati untuk dimiliki orang yang dicintai. Ini beda sekali dengan konsep dunia tentang cinta. Dunia ini mengajarkan cinta itu berarti kamu harus jadi milikku. Tetapi cinta sejati yang diajarkan di Kidung Agung ini, cinta itu adalah dorongan di hati yang begitu kuat. Milikilah aku, jadikan aku pribadi yang berharga bagimu. Pikirkan aku. Saudara-saudara, ini seperti yang dilakukan, ini kasih Tuhan. Apalagi kalau bicara meterai, kita bisa baca di Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Ketika kita percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pengakuan iman kita itu dimeteraikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus berdiam dalam hati kita dan sejak saat itu kita menjadi milik Allah. Makanya kalau kita menyadari hal ini, seharusnya cinta kita kepada Allah itu terus kita kobarkan. Allah mencintai kita, makanya Dia menyatakan kasih-Nya itu dalam kebenaran. Pikiran Allah itu bicara tentang bagaimana hidup manusia berdosa itu bisa diselamatkan. Bagaimana hidupmu bisa diubah. Bagaimana hidupmu
dikembalikan pada rencananya, dipulihkan menjadi pribadi-pribadi yang menjadi serupa dengan Yesus Kristus, serupa dengan gambar Allah. Itu yang dipikirkan Allah, dan hatinya begitu penuh dengan cinta itu. Dia dalam pikirannya seperti itu, dia mulai bertindak menyatakan kasihnya. Dia berbagai macam cara, sepertinya Allah itu membujuk kita, menyadarkan kita, milikilah aku, cintailah aku. Siapa kita sehingga Allah harus seperti itu? Satu-satunya jawaban, karena cintanya murni, cintanya total dalam hidup kita. Karena kasihnya itu melebihi dosa, kesalahan, dan kekurangan kita. Mari kita responi cinta kasih Tuhan ini, supaya kita juga menjadi metre di hati Tuhan. Supaya kita ada di hati Tuhan senantiasa. Sebagai anak-anak Allah, sebagai orang Kristen, biarlah hati kita bergairah untuk mencintai Tuhan seperti itu. Karena Allah sudah terlebih dahulu mencintai kita. Pikirkan terus, seperti anak muda yang memikirkan terus yang dicintai. Pikirkan Allah, pikirkan Tuhan Yesus. Apapun yang kau kerjakan, pikirkan Tuhan. Ketika engkau bekerja, ketika engkau dalam perjalanan, jangan Tuhan hanya ada di pikiran kita saat hari Minggu. Saat kita punya masalah, tidak. Baik kita punya masalah atau tidak, pikiran kita dipenuhi kehadiran Tuhan. Amin. Pikiran kita dipenuhi dengan pikirannya Tuhan. Nah, bagi pasangan suami istri ini, apakah cintamu sudah teruji? Hidup bersama-sama tidak selalu cintanya tetap baik-baik saja. Yang pertama tadi, apakah engkau masih memikirkan pasanganmu ketika engkau tidak bersama pasanganmu? Yang kedua, apa yang engkau lakukan supaya pasanganmu itu akhirnya engkau suamiku satu-satunya, engkau istriku satu-satunya. Ini milikku, aku tidak rela milikku ini direbut kuntilanak. Aku tidak mau istriku ini digondol genderuwo gitu. Kalau kuntilanak agak sudah go public sih. Kalau genderuwo itu hanya hantu laki-lakinya Jawa saja. Nah, bagaimana ini bisa terjadi kalau pasangan satu sama lain tidak mau mengembangkan dirinya, meningkatkan kualitas karakternya, meningkatkan kemampuan untuk mengurus keluarga. Jangan-jangan ada penyesalan setelah puluhan tahun menikah. Kok aku pilih yang seperti ini ya? Padahal dulu yang dia kelihatannya lebih pintar tuh, lebih rajin itu. Yang ini rajinnya di ketika masa pendekatan aja ternyata. Begitu sudah menikah, malesnya minta ampun. Sudah terlanjur. Tapi nanti saya jelaskan kenapa alasannya seperti itu. Tapi yang jelas, jadilah pasangan yang selalu mau berubah, meningkatkan diri, meningkatkan kualitas diri, supaya menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Supaya melaluinya, pasangan kita itu semakin bangga bahwa dia sudah memiliki kita sebagai pasangan. Demikian juga para orang tua terhadap anak. Tidak hanya pikirkan, tetapi jadilah orang tua yang lebih baik. Sehingga anak-anak itu bangga punya orang tua. Untung papa mamaku seperti ini. Jadi mereka itu merasa memiliki orang tua. Bukan kesempurnaannya yang membuat ayah ibunya mencintai dia. Bukan prestasi-prestasinya yang membuat ayah ibunya bangga dengan dia dibandingkan anak yang lain. Tetapi karena Tuhan mempercayakan anak ini begitu berharga, bernilai dalam hidupnya. Dan anaknya ada di hatinya. Bagi anak itu sebuah penegasan. Aku dimiliki oleh ayah ibuku. Anak-anak ya, ayah ibumu mencintai kalian. Kekurangannya jangan fokus, tetapi kalian ada di hati papa mamamu. Amin. Yang kedua, jadi yang pertama tadi, cinta itu ada dua elemen, ada dalam memori dan hati. Dalam memori selalu kita ingat-ingat, dalam hati kita rindu bagaimana caranya kita dimiliki oleh orang yang kita cintai. Yang kedua, cinta itu memiliki kekuatan yang dahsyat. Kita baca ayat 6 dan 7. Kita baca ulang ayat 6
dan 7 ya. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Saudara-saudara, di ayat 6 itu ditegaskan kekuatan cinta itu yang dahsyat, luar biasa. Luar biasa sekali, digambarkan seperti maut. Kegairahnya tidak pernah menyerah, seperti dunia orang mati. Saudara, maut itu, kematian itu tidak mungkin bisa diatasi manusia. Manusia berusaha untuk hidup abadi, tetapi siapa yang bisa menahan kematian datang? Siapa yang bisa bertahan ketika maut menjemput? Tidak ada satupun yang bisa menahannya. Itulah cinta. Kekuatannya itu tidak bisa teratasi. Itulah cinta. Kekuatannya itu begitu luar biasa, tidak terbendung. Di sini bicara tentang pentingnya satu komitmen. Kalau engkau mencintai seseorang, tidak ada lagi cerita untuk kembali. Kalau orang sudah menikah, memutuskan mencintai seseorang dalam pernikahan, jangan berpikir untuk gagal. Jangan berpikir kalau ada masalah apapun untuk bercerai. Karena cinta itu kuat, penyelesaiannya adalah cinta. Cinta kuat seperti maut, berarti itu satu catatan penting. Kalau mencintai seseorang dengan cara yang benar, supaya ketika sudah membuat keputusan menikah, saudara tidak punya cerita untuk jalan balik dan berpisah. Itu metafora yang pertama itu, maut. Yang kedua, api. Saudara, kita tahu api itu kecil tapi bisa membakar hutan. Membara. Dan ini sering digambarkan kan, cinta itu panas, membara. Tetapi catatannya harus lengkap ini, seperti nyala apinya Tuhan. Berarti cinta itu membuat orang bersemangat, bergairah, memikirkan orang yang dicintai, lakukan banyak hal supaya untuk membuat hati yang dicintai bangga. Tetapi ingat, tetap harus jaga namanya kekudusan. Cinta itu harus dikobarkan dengan kekudusan Tuhan. Cinta beda dengan seks. Dalam cinta, setelah menikah, ada yang namanya seks. Tetapi, cinta bukanlah seks. Begitu banyak anak muda sekarang menganggap itu hal yang sangat biasa sekali. Kobarannya harus disalurkan, diekspresikan dengan cara yang benar. Karena cinta sejati itu seperti nyala api Tuhan. Kudus. Itu tidak bisa dibendung. Kalau orang sudah bertumbuh makin dewasa, pasti ada namanya pernah jatuh cinta. Jangan takut kalau anak-anak remaja kita jatuh cinta. Tetapi harus disalurkan, harus dikelola dorongan itu dengan cara yang benar. Jangan seperti api yang membakar ke sana kemari. Akhirnya benar-benar membakar semuanya, merusak semuanya. Dan yang ketiga, itu metaforanya, gambarannya, itu agak beda dengan maut dan api, di mana kekuatan dari maut dan api itu yang digambarkan. Di ayat 7 itu digambarkan metaforanya itu seperti cinta itu tidak bisa dipadamkan oleh air yang banyak dan tidak bisa dibeli oleh harta benda. Kalimat terakhir 7 itu, cinta sejati itu bukan transaksi ekonomi. Dia akan menghinakan orang kalau menawarkan dia, yuk nikah sama aku akan beri harta seperti ini, aku beri kekayaan seperti ini. Orang yang punya cinta sejati menghinakan itu. Artinya, cinta sejati itu tidak bisa padam oleh kekuatan apapun. Seperti air yang banyak itu kan bisa memadamkan api mestinya. Dan lebih bernilai dari hal-hal yang sifatnya materi. Itulah cinta. Ketika orang akhirnya transaksi, dia sedang merendahkan standar cintanya. Bahkan mungkin tidak sungguh-sungguh mencintai. Itu namanya hubungan transaksi ekonomi. Seperti maut, kalau itu sudah melekat di hati kita, kita akan frustasi kalau itu harus hilang dari kita. Nggak ada jalan pulang. Isinya adalah komitmen seumur hidup. Seperti api, membuat kita bergairah. Tetapi harus dikendalikan, dikelola, supaya itu tidak melanggar standar moral dan kekudusan yang Tuhan inginkan. Dan tidak akan dipadamkan oleh kekuatan sebesar apapun.
tidak melebihi keberhargaannya lebih dari harta apapun. Cinta itu seperti itu ya. Saya lihat satu ini di medsos tuh. Ada orang yang mewawancarai anak-anak remaja. Saya prihatin sekali. Ada dua anak perempuan diwawancarai. Kamu punya pacar? Punya dong kak. Senakal-nakalnya kamu, apa yang kamu lakukan? Check in, maksudnya check in ke hotel. Ditanya umurmu berapa? 13 tahun. 13 tahun sudah pacaran dan sering check in ke hotel. Begitu lancar dia ucapkan. Lalu ngapain kamu check in? Ya tidur bersama. 13 tahun. Yang satu lagi ditanya, umurmu berapa? 15 tahun. Perbuatan nakal apa yang paling kamu lakukan dengan pacarmu? Ya check in juga. Di mana itu? Tergantung dengan siapa. Yang 15 tahun gonta-ganti pasangan, check in ke hotel. Boleh yang nginep di hotel anak-anak kecil begitu ya? Saya lihat ini, waduh, saya nggak punya anak perempuan sih. Cuma tetap aja saya prihatin sekali. Gimana kalau terjadi dengan anak-anak remaja di gereja? Itu yang membuat generasi berikutnya hancur, rumah tangga hancur. 13-15 tahun check in. Yang sudah suami istri aja nggak pernah check in ya. Mending tidur di rumah. Ini kekuatan cinta yang akhirnya merusak. Karena apa? Tidak dikelola, tidak dikendalikan, dan tidak dipagari dengan standar moral kekudusan Tuhan. Jangan berpikir itu kan orang lain, itu jauh. Enggak ada yang kebal dengan hal-hal seperti ini. Kita harus waspada, ya. Saudara-saudara, cinta tidak boleh hanya berhenti di perasaan itu benar. Cinta itu harus melibatkan nalar. Kalau anak gadismu, anak laki-lakimu berkata, "Ma, ada yang kelihatannya ada yang suka sama aku, ajarin ini." Cinta itu bukan sekedar perasaan, tetapi nalar. Dan kalau kamu sungguh-sungguh mencintai dia, akan membuat hidupmu akan jadi lebih baik. Jadi motivasi kamu untuk menjadi orang lebih baik. Itu harus diajarkan. Cinta sejati itu menjadi motivasi. Jadi lebih baik, benar. Tetapi kadang-kadang orang tua gegabah. Nggak apa-apa pacaran. Mungkin jadi motivasi dia sekolah lebih baik. Tunggu dulu kalau nggak diajar dengan baik. Anak remaja yang sudah pacaran. Jangan-jangan berpikirnya begitu. Yang anak 15 tahun tadi statement lanjutannya gimana? Ya saya lakukan seperti yang orang lain lakukan. Berarti dia dikelilingi begitu banyak orang. Melakukan hal itu bagi dia biasa. Jangan sampai kehilangan anak-anak kita. Karena kita tidak jadi orang tua yang hadir memberi ajaran-ajaran yang benar tentang cinta. Lebih baik anak kita ngobrol dengan kita kalau lagi suka dengan orang lain. Tetapi kita bimbing. Anak-anak kalau lagi jatuh cinta, jangan sembunyi-sembunyi jadi orang tua. Justru konsultasi, ngobrol. Mama, aku kok suka sama ini, bener nggak ya ini ya? Bener ya? Gimana? Cerita saja. Ya, supaya diarahkan dengan baik. Oke, kamu umurmu segini. Oke, senang itu tidak bisa dihilangkan, tapi diuji itu benar-benar cinta hanya sekedar suka saja sebenarnya, bukan cinta. Harus diajar ya. Dan gereja harus menolong. Salah satu tugas gereja itu kan menolong orang supaya bisa berpasangan dengan cara benar. Karena anak-anak muda kita perlu dapat teladan, perlu dapat ajaran dan bimbingan bagaimana memilih pasangan hidup dengan benar. Yang ketiga, cinta itu memiliki aturan. Ini kita naik lagi ayat yang keempat. Kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem, mengapa kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diinginkan? Ada aturannya cinta itu, tidak semau-maunya sendiri. Kalau suka langsung tabrak, ada aturannya. Kita harus mau menunggu waktunya Tuhan untuk menemukan cinta sejati. Bukan sekedar perasaan suka, bukan sekedar keinginan supaya punya status sosial, sudah punya pacar, sudah menikah. Bukan. Kita harus menunggu waktunya Tuhan bertemu dengan orang yang memang Tuhan rencanakan untuk kita menjalani hidup bersama-sama. Ketika waktunya tiba pun tadi diingatkan, jangan membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diinginkannya. Dalam cinta memang ada sisi yang namanya eros. Sisi eros itu membuat sisi seksualitas kita itu akan terdorong, ekspresikan.
tetapi bukan alasan untuk melakukan dan melanggar aturan yang semestinya. Hubungan seks, alasan apapun, berdosa di hadapan Tuhan ketika dilakukan di luar pernikahan. Itu perasaan, dorongan ada, harus dikelola. Jangan bangkitkan, jangan gerakkan itu sehingga tidak terkendali. Jangan membangkitkan dan menggerakkan cinta. Jelas sekali ya. Sebelum masa pubertas, anak-anak kita nggak ada pikiran yang namanya cinta. Adanya persahabatan. Makanya Bapak Ibu kalau anaknya belum masa puber, jangan main-main dijodoh-jodohkan. Jangan dikasih ide tentang jodoh-jodoh begitu. Karena mereka tidak ada pikiran itu. Seksualitas baru tumbuh itu ketika mereka sudah masa puber. Kalau itu nggak bisa dihindari, nggak usah diajarin, ada pikiran itu. Makanya yang laki-laki mimpi basah. Itu karena alat reproduksinya mulai berkembang dengan baik. Tetapi sebelum itu, jangan dibangkitkan dorongan-dorongan cinta bagi anak-anak kita yang masih kecil. Tidak. Kalau sudah remaja, mulai masa pubertas, sudah dewasa, beri edukasi yang benar tentang hal-hal yang sifatnya seksualitas. Kenapa anak-anak umur 13-14 tahun kok sudah mulai seperti itu? Saya ketemu banyak kasus orang yang terikat percabulan, perzinahan, dosa-dosa seks rata-rata. Sebelum puber, mereka sudah kenal dunia seks. Melihat orang tuanya, melihat gambar porno, melihat video porno, sering mendengar perbincangan tentang seks. Lalu mereka ingin coba-coba. Atau kalau enggak, mereka jadi korban pelecehan seksual waktu kecil. Ketika mereka tumbuh jadi remaja, jadi pemuda, mulai mereka ingin membayangkan setelah itu melakukan, begitu melakukan kecanduan. Kalau sudah kecanduan, ini mengikat. Dia boleh menikah, tetapi dorongan seksnya enggak terkendali, akhirnya banyak lakukan perselingkuhan. Dibangkitkan sebelum waktunya. Nah, kalau sudah bangkit, jangan dibangkit-bangkitkan, diedukasi, dibimbing supaya itu bisa tertata dengan baik. Itu sesuatu yang natural yang Tuhan kasih kok. Jadi dibimbing saja. Makanya saudara-saudara, bagi para orang tua nih ya, pastikan di rumahmu tidak ada barang-barang, benda-benda yang bisa mendorong anakmu jadi penasaran untuk coba-coba. Saya ada teman terikat sekali dengan dosa percabulan, ternyata di rumahnya ada majalah-majalah porno. Ibu yang anaknya memperkosa teman mainnya, anaknya ini 10 tahun, yang diperkosa anak perempuan umur 8 tahun. Karena apa? Ayah ibunya suka nonton film porno. Dulu masih ada video, begitu papa mamanya pergi, anaknya penasaran, dia tonton, kemudian dia ingin praktekkan. Buang semua benda-benda yang mendorong, yang memberi inspirasi hal yang sifatnya seksualitas. Kalau tidak, mereka akan dibangkitkan dan digerakkan. Kita yang nanti akan pusing sebagai orang tua ya. Kita setelah itu berikan contoh bagaimana saling mencintai dengan benar. Cinta yang murni seperti apa? Contohkan pasangan suami istri, ayah ibu ini loh saling mencintai. Bagaimana kalau mamamu ada kekurangan, apa yang saya lakukan sebagai suami? Ketika papa ada kesalahan, apa yang dilakukan mamamu terhadap papa? Lalu bagaimana hubungan kami, keintiman sehari-hari? Itu biarlah anak-anak kita melihat contoh dari kita. Supaya mereka akhirnya bisa berkata, nanti setelah mereka dewasa, aku ingin pernikahanku seperti papa mama, saling mencintai sampai tua. Mereka kadang-kadang tegang, kadang konflik, tetapi mereka selalu bisa punya solusi untuk memperbaiki hubungannya. Dan aku tahu papa mama saling mencintai. Aku ingin menikah dengan seseorang bisa mengalami seperti yang papa mama alami. Amin. Kasih edukasi. Nah, kadangkala orang menikah nggak ideal. Ada kesalahan, ada kegagalan. Kegagalan dan kesalahan itu bisa jadi pelajaran juga. Jangan sampai kamu mengulang kesalahan kami sebagai papa mama. Sering diungkapkan supaya anak kita bijaksana memilih, bijaksana menjalani, dan pintar di dalam membangun rumah tangganya ke depan.